Saya ini adalah tutorial TypeScript. Saya tidak akan menjelaskan apa itu TypeScript. Saya langsung ke praktik secara mandiri. Jadi baik, mungkin sekilas saja ya. Apa itu TypeScript? Kenapa harus menggunakan TypeScript? Jadi TypeScript itu adalah superset dari JavaScript. Jadi JavaScript sendiri adalah dynamic type. Jadi apa itu dynamic type? Dynamic type itu kita bisa reassign variabel yang kita sudah deklarasikan ke tipe data yang lain. Ini bagus di beberapa kasus dan mostly, tapi untuk kasus yang secara luas ini kurang bagus gitu. Karena kenapa? Karena nanti ke depan semakin besar project yang kita buat, maka akan semakin banyak variabel yang kita deklarasikan. Jadi di sini akan lebih baik kita mendeklarasikan di awal tipe data yang kita buat. Oke, baik. Di sini saya akan coba langsung praktek ya. Saya akan membuat file TypeScript pertama saya. Oke, pada tutorial yang pertama ini akan saya jelaskan adalah implicit dan explicit dynamic type. Jadi TypeScript itu bisa kita membuat tipe variabel secara implisit, baik secara implisit maupun secara eksplisit. Sebagai contoh di sini saya ada variabel bernama umur, gitu kan, 15. Oke, umurnya 15 sudah saya resign di awal. Oke, ini saya matiin dulu. Gak perlu ini. Disable global dulu. Oke. Nah, jadi kita konsol aja nih. Umur. Oh ya, untuk JavaScript bisa berjalan di device kalian, jangan lupa diinstal TypeScript terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya TypeScript dengan version 4.9. Teman-teman bisa install di officialnya TypeScript org. Di sini ada typescript.org di sini. Nah, teman-teman bisa download atau install tergantung dengan apapun tipe device teman-teman, baik itu Windows, Ubuntu ataupun Mac, terserah. Oke. Selanjutnya kalau saya sudah buat variabel TypeScript di sini ya. Nanti saya harus compile dulu. Cara compile-nya gimana? tsc nama script TypeScript-nya. Lalu enter. Nah, kalau kita sudah running perintah ini, komen ini akan muncul nanti file JavaScript-nya. Jadi ini adalah hasil compile dari TypeScript file. TypeScript file itu berjalan pada saat runtime ya teman-teman. Jadi ketika ada error di baris kode kita tidak akan ketemu error tersebut di compile time, karena dia di runtime dia sudah error. Contoh misalkan di sini saya umur, saya kasih tipe data string, dia udah tahu nih cannot assign umur because it's a constant. Let. Nah, sini type string is not assignable to type number. Dia udah tahu, secara implisit pun sudah tahu. Nah, ini adalah contoh implicit type dari TypeScript. Oke. Kalau kita running Node.js, kita running script JavaScript-nya nih pakai Node.js saya nih punya nih. Kita udah bisa muncul 15. Nah, apa itu? Ini yang dinamakan implicit type. Loh, kalau explicit type gimana, Mas? Nah, gini. Tinggal tambah nih titik 2 number. Nah, ini primitive number ya. Primitive type number. Kalaupun mau ganti misalkan sini nama, secara eksplisit kita jelasin di sini tipenya apa, yaitu string tipenya. Enggak, misalkan gitu. Aman kayak gini kode kita nanti ke depannya. Ini variabel ya, nanti kita akan belajar cara meng-assign parameter type di function dan sebagainya. Kalau ada return gimana, kalau nggak ada gimana, kalau ada callback gimana, itu di function nanti. Nah, ini secara implisit dan eksplisit. Nah, kalau implisit tinggal dihapus ininya, ya enggak? Ini dia udah tahu, TypeScript filenya udah tahu. Nih, ketika kita hover mouse kita ke sini, dia udah jelasin tipenya tuh number dan nggak bisa di-assign lagi ke depan gitu. Oke, kita coba compile sekali lagi. Kalau
kita compile terus, ini akan file JavaScript-nya akan ngikut. Ini tutorial ini kita ngerunning di file JavaScript biasa, bukan di boilerplate framework atau apapun ya. Baik, itu sekilas tentang explicit dan implicit type.